Hello guys, welcome to Potek, podcast Himatek. Gimana nih kabarnya teman-teman setelah melewati minggu UAS yang super hektik ini? Apakah teman-teman nih udah lega nih perasaannya karena udah melewati UAS? Apa masih deg-degan nih kira-kira nungguin nilai-nilainya yang belum keluar? Kalau aku sih jujur ya masih deg-degan nih karena nilaiku nih belum ada yang keluar. Nah, di episode kali ini Potek akan ngebahas topik spesial yaitu perbedaan serta pengalaman ngekos versus ngontrak waktu kuliah. Pasti kan banyak nih teman-teman yang merupakan anak rantau, terus bingung nih pertimbangan apa nih yang aku pilih buat ngekos atau buat ngontrak. Nah, di episode kali ini Potek udah kedatangan narasumber spesial, ada Dina sama Laila. Sebelum kita tanya-tanya, boleh kenalan dulu nggak nih Dina sama Laila? Mungkin dari Dina dulu deh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Rahadina Wijatma dari Teknik Kimia Angkatan 2021. Aku biasa dipanggil Dina. Halo Dina. Dina asal mana nih Dina? Halo, aku asal Probolinggo, Kak. Oke, lanjut nih ke Laila. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo, kan namaku Laila Nur Sofia, asal dari Probolinggo. Aku dari jurusan Teknik Kimia Angkatan 21. Oh, berarti kalian ini dari kota yang sama ya, sama-sama dari Probolinggo ya? Iya, Kak. Cuma beda daerah Iya, gitu. Kak. Ya, kebetulan aku di kotanya, mungkin Laila di kabupaten kayaknya ya, Lai. Iya, aku di kabupatennya, Kak. Oh, oke. Ini mulai langsung masuk ke pertanyaannya aja ya. Pertama nih, menurut Dina nih, apa sih manfaat kalau kita ngontrak selama kuliah? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin sebelumnya aku mau cerita dulu nih, kalau misalkan dulu tuh aku pernah ngekos dan sekarang aku memutuskan untuk ngontrak sama salah satu temen aku juga yang ada di teknik kimia. Nah, menurut aku tuh perbedaannya antara ngekos sama ngontrak itu cukup signifikan ya. Karena kalau misalkan ngekos kan ibaratnya tuh kayak tinggal sendiri gitu, apa-apa sendiri. Nah, kalau misalkan ngontrak nih, kalau menurut aku ada teman untuk berbagi gitu. Apalagi kayak biaya sewa juga lebih murah. Terus kalau misalnya butuh bantuan tuh langsung ke teman sebelah kayak. Oke, ini Dina udah lama nih berarti ngontraknya atau baru aja nih? Baru aja Kak, belum terlalu lama. Oke, berarti Dina dulu udah ada sempat pengalaman ngekos ya? Iya. Oke nih, kalau Laila nih mungkin bisa diceritain nih kenapa lebih milih ngekos daripada ngontrak. Kalau Dina tadi kan lebih milih ngontrak ya. Kalau misalkan Laila ini mungkin bisa diceritain nih kenapa alasannya lebih memilih ngekos. Ya, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Menurut saya lebih enak ngekos, soalnya kan kayak barang-barangnya kayak tempat tidur, lemari sama meja gitu udah disediakan kan dari kosannya, dan terus kayak wifi juga sudah tersedia, jadi nggak ribet, kita juga cuma tinggal nempatin aja gitu. Beda sama ngontrak, kita kan masih kayak apa-apa nganunya sendiri gitu, kayak masih bayar listrik sendiri, wifi sendiri ya, terus bayar PDAM kayak gitu sih Kak. Terus kalau kontrak kan juga nyaman juga sih, kayak bareng-bareng sama teman-teman gitu, ngerjain tugas bareng-bareng gitu. Tapi kan masih gak ada private gitu, aku butuh private gitu kan Kak, jadi lebih enak gitu. Oke, tadi kan Laila tuh sempat nyinggung nih masalah bayar ini, bayar itu, bayar ini. Sekarang aku mau tanya deh, kalau misalkan dari segi pengeluaran tuh kira-kira tuh lebih banyak keluar ngontrak atau lebih banyak keluar ngekos ya? Mungkin Dina boleh ngejelasin dulu deh kalau ngontrak tuh kira-kira pengeluarannya di mana. Nanti bisa dilanjut ke Laila. Baik, sebelumnya kalau misalkan dari aku pribadi, kalau misalkan dilihat dari uangnya tuh mungkin lebih ke ngontrak ya. Mungkin tips bagi orang-orang atau mungkin bagi mahasiswa yang mau ngontrak, kalau misalkan mau ngontrak tuh sebenarnya kalau mau murah itu
diperbanyak orangnya. Jadi kalau misalkan mau nyewa satu rumah gitu, misal bisa ditempati 5 atau 3 orang. Karena semakin banyak kan juga semakin murah biaya sewanya. Terus menurut aku juga kalau misalkan ngontrak tuh mahalnya di awal. Karena apa? Karena yang seperti sudah dikatakan Laila tadi, kalau misalkan ngontrak tuh kita ngisi fasilitasnya kayak kasur, lemari, kayak gitu. Kalau Dina nih ngontrak berapa orang sih, Din? Aku 2 Kak, tapi mungkin ada temen yang mau ngontrak juga kayaknya. Oh, satu rumah buat 2 orang aja berarti? Ya. Itu biaya PDAM, biaya dan sebagainya juga bayar sendiri setiap bulan ya? Iya Kak. Oke. Di daerah mana nih, Dina? Aku di daerah perumahan Puri itu Kak. Oh, Puri. Oke. Kalau Laila nih, kira-kira waktu ngekos itu keluarnya apa aja nih kalau uang? Maksudnya keluarnya ini kayak bayarnya? Iya, itu. Kalau Dina tadi kan perlu bayar PDAM dan sebagainya. Kalau kamu ngekosnya cuma bayar uang, kan ada kan biasanya bayar wifi-nya sendiri atau nggak ada wifi-nya kalau di kos-kosan itu? Listrik deh, sorry. Kalau di kosanku itu Kak, satu bulannya itu 650, itu udah kamar mandi dalam ya. Terus itu masih beda sama listriknya. Jadi listriknya itu pakai token gitu. Jadi beda sama di kosnya gitu. Jadi listriknya belum include ya? Kalau kamu. Oh, oke. Kamu di daerah mana ini? Di Nias Kak. Oh, di Nias. Oke, makasih ya Laila sama Dina. Masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kan udah cerita kan enaknya ngontrak sama ngekos. Nih, aku pengen tahu nih, ada nggak sih sisi nggak enaknya ngekos sama ngontrak? Mungkin bisa Laila dulu nih cerita, apa sih sisi nggak enaknya ngontrak? Sisi nggak enaknya ngekos. Iya Kak, terima kasih Kak. Kalau sisi nggak enaknya dari ngekos itu yang pertama itu dijaga dari ibu kosnya itu Kak. Kalau kita misalnya nggak kenal banget sama ibu kosnya itu mungkin nggak enak gitu ngekosnya, karena kan apa-apa itu harus nggak boleh ada temen yang nginep di kosannya, kan peraturannya kayak gitu-gitu kan Kak kalau ngekos. Itu nggak enak. Nah terus sama kan aku ngekosnya juga sendirian, jadi apa-apa gitu kayak sendiri, gak ada temennya gitu, jadi kayak ngerasa sepi aja gitu kalau ngekos sendiri Kak gitu. Sama gak enaknya itu dari apa ya, kayak masih bayar listrik sendiri kayak gitu Kak. Oke. Oh berarti kos-kosan kamu tuh yang ada ibu kosnya ya? Kan soalnya ada nih beberapa kos-kosan yang nggak ada ibu kosnya, nggak ada penjaganya gitu. Iya Kak, kalau kosannya saya itu masih ada ibu kos sama bapak kosnya, jadi kayak dijaga gitu. Oke. Kalau misalkan Dina nih, apa sih nggak enaknya ngontrak? Kalau nggak enaknya ngontrak tuh, kalau menurut aku sendiri kan beda nih antara kos sama kontrak. Kalau misalkan kos itu kita udah dapat tempat tidur, dapat lemari, dapat beberapa fasilitas yang emang udah difasilitasi. Nah kalau kontrak ini kan kosongan. Jadi aku awalnya tuh kayak belinya mahal, mesti beli kasur, beli lemari kayak gitu. Mungkin itu yang bikin pengeluaran awal tuh kayak besar banget. Tapi kalau misalkan dalam jangka panjang kontrak itu menurut aku lebih murah kontrak gitu. Nah terus nggak enaknya juga kalau kontrak tuh kayak ruang buat privasinya itu kurang. Jadi menurut aku kalau misalkan bagi teman-teman yang mungkin mau ngontrak tapi pengen privasinya juga dapat, itu mungkin bisa satu kamar tuh satu orang aja gitu. Oke. Ini aku mau tanya nih Mbak Dina. Kan ini ya Din, kamu kan ngontrak ya. Kalau misalkan ngekos kan misalkan ada apa-apa, misalkan lampunya rusak atau ininya rusak atau apa tuh kan ngehubunginya biasanya ibu kos. Kalau misalkan ngontrak itu berarti kamu berusaha sendiri atau kamu juga minta tolong ke yang punya kontrakan? Jadi kebetulan kontrakan yang aku tempatin ini deketan sama pemiliknya Kak. Jadi di pinggir kontrakannya tuh langsung ada pemiliknya. Nah bapaknya juga bilang kalau misalkan ada apa-apa bisa hubungin saya biar saya bantu carikan tukang, atau kalau misalkan memungkinkan bapaknya sendiri yang akan memperbaikinya kayak gitu. Oh berarti enak ya, soalnya kan
pikirku tuh kontrakanmu jauh dari yang punya kontrakan, jadi tak pikir kok apa-apa sendiri, padahal kan kalian berdua cewek kan, kok strong banget. Kalau misalkan dari segi pengeluaran kamu habis berapa Din waktu di awal itu? Kalau pengeluaran di awal tuh mungkin kecuali pengeluaran buat setahunnya itu sekitar 1-2 jutaan sih Kak. Oh iya, lumayan ya ternyata ya. Oke nih, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Waktu kalian pertama milih kos-kosan sama waktu pertama kalian milih kontrakan tuh ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatiin nih buat milih kos-kosan sama milih kontrakan yang sesuai biar nanti juga kedepannya tuh nyaman sama nggak salah pilih kontrakan. Mungkin bisa Laila dulu nih, menurut kamu kos-kosan spesifikasi apa sih waktu memilih kos-kosan? Oke Kak, kalau dari saya itu yang pertama itu kalau yang nggak ada jam malamnya Kak. Jadi saya milih kosan itu yang nggak ada jam malam. Terus yang kedua itu yang kunci gerbangnya udah kita megang sendiri kuncinya gitu Kak. Jadi nggak perlu ada jam malam kayak ibu kosnya masih ngebukain gerbang kayak gitu. Jadi kayak lebih kebebas gitu Kak, kita mau pulang jam berapa. Iya. Sama ya gimana Kak? Iya, soalnya kan itu ya, teknik sering itu kan nugas sampai malam kan. Iya Kak, bener Kak. Jadi itu dipertimbangkan lagi sih kalau mau milih kos-kosan gitu. Terus yang kita harus juga nyari yang ibu kosnya juga enak gitu Kak. Kayak yang nggak kayak yang sering marah yang kayak judes gitu. Jadi kita perlu memperhatikan itu sih Kak lagi. Karena ya mau gimana nanti minta tolong apapun ke ibu kos kan ya. Kalau misalkan Dina nih, hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatiin sebelum kita pilih kontrakan? Kalau menurut aku sendiri, kalau misalkan hal-hal yang perlu diperhatikan tuh kita harus ngerti dulu peraturan-peraturan yang ditetapkan di kos tersebut atau di lingkungan tersebut. Nah, kalau misalkan kita udah ngerti peraturannya, jadi kan kalau misalkan kita udah memilih untuk ngontrak, kayak udah nggak kaget lagi gitu, peraturannya itu kayak gitu Kak. Terus yang paling penting menurut aku kalau misalkan nyari kontrakan atau kos itu jarak sih. Kalau misalkan ngomongin soal jarak, kalau misalkan jarak jauh kan juga berpengaruh nanti ke bensinnya. Kalau misalkan kita naik motor, kalau misalkan jarak jauh juga kan bensin butuh banyak, terus membuang waktu juga. Soalnya juga punya temen nih, kontraknya tuh jauh banget dari kampus itu sekitar 30 menit. Nah, dia tuh berangkatnya itu kayak mikir ini harus berangkat jam berapa, tepat waktu apa enggak ya. Nah, terus juga ada beberapa matkul yang jaraknya itu cukup lama, sekitar 1 atau 2 jam. Kan kalau misalkan dia mau balik ke kontrakan juga buang-buang waktu juga gitu. Sayang, iya. Jadi ngungsi ke kos temennya. Oke. Makasih nih buat Dina sama Laila. Mungkin ini ke pertanyaan terakhir ya. Kalau misalkan dari segi akademik nih, antara ngekos sama ngontrak tuh mempengaruhi segi akademis kalian nggak sih? Karena ngekos itu lebih nyaman jadi nilainya lebih bagus, atau karena ngontrak itu lebih nyaman nilainya lebih bagus, itu mempengaruhi kalian atau enggak? Mungkin dari Dina dulu deh jawab. Kalau itu menurut aku berpengaruh banget sih, karena kan kalau misalkan kos atau ngontrak itu kan merupakan salah satu tempat tinggal buat kita istirahat, buat kita belajar juga. Nah, tapi terlepas dari semua itu, menurut aku tergantung pribadinya juga sih Kak. Kalau misalkan kita udah memutuskan untuk keluar kota, untuk studi atau untuk kuliah, kita kan juga harus ngerti tujuan kita di sini itu apa. Jangan berdasarkan kalau misalkan tempatnya nyaman, malah kita nanti nggak semangat kuliah kan juga pergi. Iya. Jadi tergantung pribadinya juga. Oke. Kalau misalkan Laila nih, ada mempengaruhi nggak kira-kira? Menurutku berpengaruh banget sih Kak. Apalagi kalau misalnya kalau ngekosnya sendiri gitu nggak enak banget, karena kan apa-apa kita, apalagi di teknik kan ya Kak, kita tuh nggak bisa sendiri. Masih butuh teman buat kayak
membahas tugas gitu loh Kak. Diskusi ya. Oke, karena ini pertanyaannya udah selesai, makasih banyak buat Tina sama buat Laila karena udah jadi narasumber di podcast kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast episode kali ini. See you in the next episode.